Pasangan Barbar, karya autor Vivi. Dalam audiobook Laran Audioton, masih bersama dengan saya penyiar Pimoy sebagai pengisi suara. Episode ke-1, Bad Girl Tomboy. Selamat mendengarkan. Seorang gadis tomboy yang setiap hari memakai celana dan tidak pernah memakai rok, dress, satupun sejenisnya. Bahkan di sekolah pun ia juga memakai celana. Sudah beberapa kali ia masuk ke ruang BK karena sering melanggar peraturan. Tapi ia sama sekali tak menghiraukan. Justru ia malah makin menjadi-jadi. Ia bernama Afifa. Gadis cantik blasteran Belanda Indonesia ini memiliki rambut pirang, mata biru laut, hidung mancung, kulit putih, alis tebal, bibir seksi kemerahan, serta memiliki bentuk tubuh yang seksi. Dia sering dijuluki sebagai bad girl tomboy karena Afifa setiap hari selalu berulah dan membuat masalah di sekolahnya. Sebenarnya nama aslinya itu bukanlah Afifa, namun karena ada suatu kejadian yang amat sangat kelam, membuat keluarganya menggantinya dengan nama Afifa. Gadis ini dulunya tinggal di Belanda dan semenjak ada kejadian itu, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Jika ingin tahu kejadian apa yang menimpa dia sampai harus pindah negara dan mengganti nama, maka kalian harus baca semua bab ini. Sebab di setiap babnya akan terhubung dengan masa lalu dan masa depan. Afifah baru juga masuk ke dalam area sekolah. Gadis itu langsung mendapat teriakan dari beberapa siswa-siswi yang berdiri tak jauh darinya. Dengan secepat kilat, gadis itu berlari menerobos kerumunan para siswa yang sedang berdiri di lorong sebelum dirinya ditangkap para anggota OSIS yang mengejarnya karena terlambat. Sudah menjadi hal biasa bagi para siswa ketika melihat pemandangan tersebut. Karena hampir setiap hari Afifa terlambat berangkat sekolah, sampai-sampai dirinya dijuluki sebagai Queen telat dan Bad Girl Tomboy. Sialan, kayak jadi boranan aja gue pakai segala dikejar gini. Mana makin banyak lagi anggota OSIS yang ngejar gue, ucap Afifa sambil terus berlari menghindari para anggota OSIS. Tidak tanggung-tanggung, hampir seluruh anggota OSIS dikerahkan untuk menangkap Afifa. Bukan apa-apa, para anggota OSIS tersebut mengejarnya karena mereka disuruh oleh Pak Gendut selaku guru BK untuk membawa Afifa menghadap beliau. Berhenti, teriak ketua OSIS yang juga sedang mengejar Afifa diikuti para anak buahnya yang berlari di belakangnya. Daripada kita ngejar bareng begini mending kita berpencar aja. Jadi nanti sebagian juga jaga di belakang sekolah, sebagian jaga di samping dan depan sekolah, dan sisanya jaga di lorong, biar tuh anak gak bisa kabur lagi. Usul sekretaris OSIS dan disetujui oleh semua anggota. Kayaknya mereka udah pada capek ngejar gue, gumam Afifa saat menengok ke belakang dan melihat hanya ada sekitar 4 orang yang masih mengejarnya. Afifa terjatuh karena tidak sengaja menabrak dada bidang seorang cowok. Saat Afifa melihat wajahnya, dia langsung terkejut karena yang dia tabrak adalah ketua OSIS. Mau lari kemana lagi, ucap ketos itu sambil menarik tangan Afifa. Sial, kenapa lo bisa ada di sini sih? Perasaan tadi lo ada di belakang gue. Jangan-jangan lo jin Aladin ya? Di mana-mana selalu aja ada lo di situ. Heran gue, ucap Afifa saat dipaksa jalan oleh ketos dengan cara menyarik dirinya. Sembarangan aja kalau ngomong. Kalau gue jin Aladin berarti lo apa? Nenek lampir? Salah, maksud gue Tarsan, ucap ketos tertawa. Enak aja gue dikatain Tarsan, lo tuh babi hutan, balas sengit Afifa. Lah emang bener kan, lo itu Tarsan, tiap hari kerjaannya manjat pagar sekolah. Sampai penuh buku pelanggaran gue buat nulis nama lo, ucap ketos. Makanya gak usah dicatat sama gue, biar buku lo gak penuh, ucap Afifa. Boleh disentil gak sih tuh bibir, gemes banget gue cap mulu kalau dikasih tahu, ucap ketos lalu membekap mulut Afifa dengan kain agar tidak berbicara lagi. Dari kejauhan nampak Pak Gendut sedang berdiri di depan ruang BK sambil berkacak pinggang, menatap tajam ke arah Afifa yang masih diseret dan ditutup mulutnya oleh ketos. Mampus gue, ada Pak Gendut lagi, batin Afifa. Lepasin gue gak? Gue bilang lepasin. Afifa kembali berontak ketika dia sudah semakin dekat dengan Pak Gendut. Dengan sigap para anggota OSIS yang kebetulan sedang lewat di lorong tersebut langsung membantu ketos yang tengah kesusahan menghadapi Afifa yang sedang berontak untuk membawanya ke hadapan Pak Gendut. Pak Gendut, gimana kabarnya Pak? Lama kita gak ketemu, baik kan? Pasti baiklah, kan Pak Gendut itu orangnya kuat, udah gitu ganteng lagi.
Cengir Afifah saat berada di depan Pak Gendut. Gak usah basa-basi. Bapak tahu kamu itu sedang ngerayu kan? Balas Pak Gendut dengan nada kedus sambil menatap tajam. Mati gue. Auranya nyeremin banget. Pocong aja kalah sama aura Pak Gendut. Batin Afifah meneguk ludah. Ih Pak Gendut, jangan galak-galak gitu napa, jadi makin ganteng kan? Rayu Afifah kembali. Pak Gendut memutar bola matanya malas mendengar kalimat pujian Afifah. Sekarang kamu lari 15 putaran. Habis itu kamu bersihin halaman belakang sampai bersih. Perintah Pak Gendut. Buset, gak salah tuh Pak, hah? Ringanin dikit lah Pak hukumannya, bisa mati berdiri nanti saya kalau harus lari sama bersihin halaman belakang. Ucap kaget Afifah. Gak usah lebay, Durian, kamu kerjain atau Bapak akan menambahnya lagi, ancam Pak Gendut. Iya Pak, ini juga mau OTW, jangan ditambahin lagi ya Pak, ucap Afifah. Lalu dia langsung berlari mengitari lapangan sebanyak 15 putaran. Setelah itu dilanjut dengan membersihkan halaman belakang. Gila capek banget gue, keluh Afifah seraya mendudukkan dirinya di kursi yang ada dalam kelas. Nih minum, saudara Mila yang merupakan sahabat Afifah. Thanks ya, ucap terima kasih Afifah setelah meminum air tersebut. Makanya jangan telat kalau berangkat, jadi dihukum gini kan? Nasihat Iza yang juga merupakan sahabat Afifah. Ya gimana lagi, habisnya udah kebiasaan sih gue bangun kesiangan. Pengennya sih bangun pagi tapi gak tahu kenapa mata sama otak gue tuh gak mau diajak kompromi ya, jadinya gue tidur lagi. Ucap Afifah seraya merebahkan tubuhnya di karpet yang ada di belakang bangkunya. Mila dan Iza pun hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah laku Afifah.